Halo semuanya, perkenalkan saya Megatlina Hanatira dengan NIM 2023-011-042 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai tugas dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SEMAK. Perbedaan utama antara IRM dan manajemen risiko tradisional ada pada cara perusahaan melihat dan mengelola risiko. Manajemen risiko tradisional biasanya bekerja secara terpisah per bagian. Jadi, tiap divisi menangani risikonya sendiri-sendiri. Misalnya bagian keuangan fokus pada risiko keuangan, bagian operasional fokus pada risiko produksi dan proses, bagian IT fokus pada risiko sistem dan bagian legal fokus pada risiko hukum. Masalahnya, ketika risiko dikelola terpisah seperti ini, perusahaan sering tidak melihat bahwa risiko itu saling berhubungan. Padahal dalam realita, satu risiko itu bisa memicu risiko lain. Contohnya, perusahaan ingin hemat biaya dengan mengurangi staf operasional. Itu mungkin menurunkan biaya, tapi bisa menaikkan risiko kesalahan kerja. Kualitas juga bisa menurun, komplain pelanggan meningkat, reputasi rusak, dan ujungnya malah menurunkan pendapatan. Pendekatan tradisional sering tidak cukup kuat untuk membaca efek berantai seperti itu. Sementara itu, IRM atau Enterprise Risk Management mengelola risiko secara menyeluruh dan terintegrasi untuk seluruh perusahaan. IRM tidak memandang risiko sebagai hanya urusan divisi tertentu, tetapi sebagai bagian dari cara perusahaan mencapai tujuan. Jadi IRM itu menilai semua jenis risiko, mulai dari risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, teknologi, sampai reputasi. Lalu melihat hubungan antara risiko tersebut, IRM juga lebih kuat karena risikonya dipikirkan sejak awal saat perusahaan menyusun rencana dan strategi. Yang artinya sebelum mengambil keputusan penting seperti ekspansi, investasi besar, atau meluncurkan produk baru, perusahaan sudah memetakan kemungkinan masalah, dampaknya, serta langkah pengendalian yang realistis. Jadi, IRM ini bukan hanya mencegah kerugian, tetapi juga membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih aman. Contoh perusahaan yang sangat membutuhkan IRM adalah bank dan perusahaan jasa keuangan. Bank menghadapi risiko yang sangat kompleks dan saling terkait seperti risiko kredit atau gagal bayar, risiko likuiditas, risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar, risiko fraud, risiko kesalahan proses, gangguan sistem digital, risiko kepatuhan regulasi, sampai risiko reputasi. Pada bank, kalau satu risiko gagal ditangani, dampaknya bisa merembet cepat. Misalnya jika banyak kredit macet, kondisi keuangan bank bisa melemah, kepercayaan nasabah turun, dan dana ditarik besar-besaran, lalu muncul masalah likuiditas. Dalam situasi seperti ini, pendekatan tradisional yang terpecah-pecah tidak cukup karena bank butuh sistem yang bisa memantau semua risiko secara menyatu, menentukan prioritas risiko yang paling berbahaya, dan membuat keputusan berbasis gambaran risiko yang lengkap. Karena itu, IRM sangat penting untuk bank agar bisa menjaga stabilitas, melindungi dana nasabah, memenuhi aturan regulator, dan memastikan bisnis itu tetap berjalan aman dalam kondisi ekonomi yang cepat berubah. Dengan adanya IRM ini, perusahaan tidak hanya menghindari masalah, tetapi juga lebih siap menghadapi ketidakpastian dan tetap mampu mencapai targetnya secara lebih terkendali. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan.